semua, khususnya buat ibu-ibu di dalam membangun hubungan, membangun komunikasi, membangun hubungan dengan suami, dengan pasangan. Ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, saya ingin memulainya dengan membaca di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, ayat ini saya pilih untuk seminar malam hari ini karena sebetulnya saya ini dalam hidup sangat mengagumi yang namanya wanita. Di ayat 7 disebutkan kalau wanita itu kaum yang lemah. Memang benar bahwa secara fisik ya, wanita itu lebih lemah dari laki-laki, lebih lemah dari pria. Tetapi sebetulnya, saudaraku, wanita itu pribadi yang sangat kuat. Berbicara bukan secara fisik, tetapi secara mental, secara rohani, ya, secara spiritual. Itu wanita itu luar biasa sekali, saudara. Ya, nah, kitab ini, ayat atau perikop ini berbicara tentang kekuatan seorang wanita. Ya. Bagaimana kalau wanita tersebut menggunakan dan mengelola kekuatannya ini, maka dia akan mampu berkomunikasi dengan efektif, dengan baik dengan pasangannya. Bahkan Alkitab berkata, kalau wanita bisa menggunakan kekuatannya ini, maka dia bahkan bisa memenangkan pasangannya yang belum di dalam Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, karena wanita itu punya sebuah kekuatan yang dikatakan oleh ayat 4 itu tersembunyi. Nah, karena tersembunyi, saudaraku, banyak pria yang tidak tahu, bahkan wanita yang bersangkutan aja banyak yang nggak tahu bahwa sebetulnya di dalam dirinya ada kekuatan tersembunyi yang itu luar biasa, saudara. Ya, yaitu kecantikan batiniah. Ya, perikop ini mengatakan janganlah, ya, janganlah wanita itu berpijak atau dominan dalam kecantikan lahiriahnya, tetapi mengembangkan manusia batiniah yang tersembunyi. Manusia batiniah ini yang dimaksud adalah kecantikan yang di dalam, kecantikan rohani, ya, kecantikan batin. Itu adalah kekuatan, tapi tersembunyi. Nah, kita ini hidup, saudaraku, di tengah-tengah dunia yang serba kosmetik, saudara. Ya, semuanya serba berbicara tentang kecantikan luar. Apakah saudara tahu? Saya rasa ibu-ibu, wanita-wanita yang ikut seminar ini pasti tahu bahwa salah satu konsumsi terbesar di dunia, ya, itu adalah komoditas tentang kecantikan. Coba lihat aja, wanita kalau sudah mengurus kecantikan lahiriahnya,
itu dari ujung rambut atas sampai kuku jari kaki, saudara, sampai telapak kaki. Jadi dari atas sampai bawah itu diurus semua oleh wanita, saudara. Ya, contoh rambut saja, saudara. Ya, rambut itu model untuk wanita luar biasa banyak. Ya, kalau laki-laki ya modelnya hanya itu saja. Tapi kalau wanita, saudaraku, modelnya banyak sekali. Ya, ada segi, ada bob, ada papan, ada keriting, ya, keriting kecil, keriting besar, ya, ada macam-macam, saudaraku. Belum lagi cat, ya, warnanya bisa bermacam-macam. Lalu turun dari rambut, saudaraku, alis. Kalau laki-laki, saudaraku, itu nggak suka urus alis, saudara. Tapi wanita itu suka sekali urus alis. Ya. Alisnya banyak, dicabutin, saudara, jadi gundul. Katanya supaya nggak bisa lihat setan. Ya, habis alisnya ada, lalu dicabutin, jadi gundul, digambar, saudaraku. Ya, nggak terima digambar, dilukis, ya, ditato. Sekarang modelnya disulam, ya, dan sebagainya, saudaraku. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan kalau menciptakan sesuatu itu pasti ada tujuannya, nggak hanya iseng. Termasuk alis manusia, saudara. Itu ada fungsinya, ada tujuannya Tuhan. Ya, tapi yang namanya wanita, saudaraku, itu kalau ngurus kecantikan lahiriah, saudaraku, alis pun, saudaraku, itu diurus luar biasa, saudaraku, dan menghabiskan banyak uang. Ya, lalu turun lagi, saudaraku, ya, bulu mata, ya, ada bulu mata badai, macam-macam lah, saudaraku, ya. Bulu mata pun itu diurus luar biasa. Kelopak mata, saudaraku. Turun lagi, saudaraku, itu semuanya diurus, saudaraku, oleh wanita. Kalau berbicara tentang kecantikan lahiriah. Ya, nah di dunia ini, saudaraku, konsumsi tentang kecantikan lahiriah yang bersifat kosmetika ini, saudaraku, ya, itu betul-betul wanita itu membelanjakan uang yang luar biasa. Ya, dalam 1 tahun entah berapa miliar US dollar yang menjadi konsumsi daripada kecantikan lahiriah wanita. Nah, ayat yang baru saja kita baca, saudara, itu betul-betul mendorong kita semuanya supaya para ibu-ibu, para wanitanya Allah itu mengembangkan kecantikan batiniah yang tersembunyi, saudara. Manusia batin yang tersembunyi, yang itu memiliki yang kekuatan yang luar biasa. Ya, saya ingat ada satu cerita, mungkin ibu-ibu juga pernah dengar cerita ini. Ya. Ada seorang wanita, saudaraku, usia setengah baya, ya, dia sakit keras. Lalu di tengah-tengah dia akan meninggal, saudaraku. Ya, dia didatangin Tuhan Yesus. Dalam mimpinya, saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa saya tidak akan mengambil kamu untuk mati, tapi kamu masih saya izinkan untuk hidup kembali ke bumi ini. Ya. Dokter sendiri sebetulnya sudah menyatakan tidak bisa sembuh. Dokter angkat tangan. Tapi Yesus memberi kesempatan dia untuk bisa tetap hidup. Wanita atau ibu ini bertanya, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku hidup, Engkau masih memberi aku waktu berapa lama? Yesus menjawab, 35 tahun. Waduh, masih lama sekali. Dia punya jangka waktu untuk hidup 35 tahun lagi. Singkat cerita, dia sembuh dari sakitnya. Sehat tubuhnya. Nah, apa yang dia lakukan ketika dia tahu bahwa dia sehat, dia sembuh, dan Yesus memberikan kepada dia perpanjangan umur 35 tahun lagi. Nah, karena dia merasa sudah usia cukup lanjut, saudaraku, sudah di atas setengah baya, sudah mulai keriput dan sebagainya, dia pikir 35 tahun itu bukan waktu yang singkat. Saya mau tampil cantik, ya, kecantikan lahiriah yang dia urus, saudaraku. Lalu dia operasi plastik. Jadi wajahnya yang keriput itu, saudaraku, dibuat kencang kembali, saudaraku. Hasilnya operasi plastiknya luar biasa membanggakan. Karena wajahnya jadi kelihatan berbeda sekali.
keriputnya hilang, wajahnya jadi licin, jadi kencang, saudaraku, dan jadi muda, ya, manglingin, saudara, ya, orang-orang jadi pangling, nggak, wajahnya berubah, ya. Tapi nggak lama setelah dia operasi plastik dan dia hidup dengan sukacita, ucapan syukur karena dia boleh menikmati hidup ini bahkan dengan wajah, dengan tubuh yang lebih muda dengan operasi-operasinya. Tiba-tiba, saudaraku, nggak lama setelah itu dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu merenggut nyawanya. Saudara. Dia mati akibat kecelakaan itu. Lalu, saudaraku, di dalam dunia alam yang lain, dia itu rohnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, dia protes, saudara. Dia berkata, Tuhan, kamu katanya memberi waktu saya hidup di muka bumi 35 tahun lagi. Tapi kok saya kecelakaan terus mati? Berarti Tuhan ingkar janji dong. Dia marah sama Tuhan, saudaraku. Lalu Tuhan bertanya kepada dia, loh kamu ini siapa? Saudara ngerti nggak cerita ini, saudaraku? Karena kecantikan lahir yang diurus, saudaraku, sampai Tuhan saja pangkling. Makanya dikasih perpanjangan umur 35 tahun, karena saudaraku jadi lebih muda sampai Tuhan juga pangling, ya membuat dia dipanggil Tuhan segera, saudaraku. Nah, kisah ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa janganlah hidupmu sebagai anak Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Allah, itu mengembangkan kecantikan lahiriah saja. Tetapi engkau harus mengembangkan kecantikan batiniah. Ya. Yang saya maksud ini bukan berarti ibu-ibu ini terus tidak mau berdandan, ibu-ibu ini tidak mau untuk memperbaiki diri supaya tampil baik di depan suami. Lalu kalau di depan suami, kata Pak Stefanus, nggak usah nganu kok, yang lahiriah itu nggak penting, pakai daster, bolong-bolong gitu, saudaraku. Sampai suami juga merasa ini kok nggak, istriku sudah jadi tua dan jelek, saudara. Bukan itu, bukan itu. Tapi artinya begini, saudaraku. Janganlah kita membangun kecantikan lahiriah, ya, itu lebih utama dari kecantikan batiniah. Kenapa? Karena di mata Tuhan, kecantikan batiniah itu jauh lebih penting. Ya. Saya ulangi baca ayat yang keempat, saudaraku. Ya. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ada 3 kekuatan dari manusia batiniah seorang wanita, saudara, yang kalau ini dikembangkan, dikelola dengan baik, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi ini masih tersembunyi. Sehingga kita perlu untuk dicelikkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ada 3 kekuatan dari manusia batiniah seorang wanita, saudara. Yang pertama adalah air mata. Mungkin saudara kaget ya kalau saya berkata bahwa air mata seorang wanita, saudara, ternyata itu adalah sebuah kekuatan. Itu bukan kelemahan, saudara. Ya, wanita itu seringkali menghadapi segala sesuatu itu dengan air mata. Tekanan, masalah, keterlukaan dengan air mata. Ya. Nah, sehingga banyak laki-laki yang mengatakan wanita itu betul-betul kaum yang lemah. Kenapa? Karena dikit-dikit nangis keluar air mata. Nah, memang saudaraku, wanita akan menjadi makhluk yang lemah kalau air matanya itu dia pakai untuk menangisi penderitaannya. Air matanya dia pakai untuk menangisi masalah problem, ya, yang ada di dalam kehidupannya. Padahal kalau wanita itu tahu air mata itu adalah kekuatan yang tersembunyi. Itu adalah kecantikan batiniah yang harus dikembangkan oleh wanita. Jika wanita memakai air matanya, saudaraku, untuk bersyafaat bagi orang lain.
Ketika seorang wanita punya suami yang tidak di dalam Tuhan, lalu air matanya dia pakai untuk mensyafaati suaminya. Dia pakai air matanya untuk membela suaminya di hadapan Tuhan. Dia berdiri standing in the gap antara Tuhan dan suaminya dengan air matanya, saudaraku. Saya mau beritahu kepada saudara, surga mengatakan kirbat Tuhan menampung air mata saudara. Sayangnya, saudara, wanita banyak memakai air matanya untuk penderitaannya, untuk kesakitannya, saudara. Karena ini tersembunyi, kita harus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kekuatan ini jadi nyata dan jelas buat kita para wanita. Ya, jadi air mata itu luar biasa sekali, saudara. Ya, saya punya seorang mami angkat, saudara. Cinta Tuhan luar biasa. Tapi dulu dia adalah seorang yang non-Kristen. Ya, bahkan dia dulu sama sekali benci dengan orang Kristen. Di agamanya yang lama, dia juga sungguh-sungguh. Lalu satu hari dia lahir baru. Dia lahir baru, dia cinta Tuhan, dan dia memakai waktunya berjam-jam berdoa setiap hari. Dia memakai air matanya setiap hari berjam-jam untuk datang kepada tahta kasih karunia Bapa di surga. Tetapi begitu dia jadi Kristen, masalah langsung menghadang. Suami dan anak-anaknya itu nggak suka dia jadi Kristen. Mereka marah. Bahkan suaminya yang dulu begitu penurut sama dia. Kenapa? Karena ibu yang saya ceritakan ini, mami angkat saya ini superwoman. Dia wanita yang dominan, dia wanita yang betul-betul berkarya luar biasa, businesswoman, superwoman, saudaraku. Karyawannya yang ribuan orang itu tunduk semua sama dia. Ya, saking dominannya suaminya pun tunduk, saudara. Kalau dia ngomong A, suaminya nggak berani bantah, nggak berani jawab B. Apalagi anak-anaknya, saudara. Nggak ada satupun yang berani membantah. Tapi begitu dia jadi Kristen, keadaan berbalik. Suaminya sering ngomong dengan kata-kata yang penuh kemarahan kepada dia. Anak-anaknya yang semula tidak berani membantah, saudaraku, jadi melawan, berontak. Mereka menyatakan ketidaksukaannya, ya, maminya jadi orang Kristen. Termasuk suaminya juga nggak suka. Suaminya suka marah-marah sama dia. Suaminya kadang-kadang ngomong, memangnya gereja yang kasih kamu makan. Ya, memangnya Tuhan Yesusmu itu yang kasih kita uang. Nah, dia diperlakukan, saudaraku, seperti itu. Biasanya orang jadi Kristen, dia menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tapi mami angkat saya ini begitu jadi Kristen, saudaraku, dia langsung menerima aniaya. Dia langsung menerima penolakan dari keluarganya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain aja masih oke. Tapi ini dari keluarganya sendiri, orang terdekatnya, suami dan anak-anaknya. Dan dia berkata kepada saya, selama masa-masa dia mengalami penolakan, tekanan yang luar biasa, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, hanya satu hal yang saya bisa lakukan, yaitu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menaruh air mata saya di kirbatnya Tuhan. Untuk apa air matanya, saudara? Untuk mensyafaati suami dan anak-anaknya, saudara. Dia mendoakan suaminya dengan air matanya. Dia mendoakan anak-anaknya dengan air matanya, saudara. Sampai kemudian suaminya, saudara, satu hari datang kepada dia dan berkata, panggilkan saya pendeta. Waktu itu kondisi suaminya sakit. Ya, sakit komplikasi. Minta dipanggilkan pendeta. Dia berpikir suaminya minta dipanggilkan pendeta, mungkin minta didoakan. Padahal dia tahu suaminya itu nggak suka dengan pendeta.
Dia panggilkan pendeta, saudaraku. Ternyata setelah pendeta datang, suaminya di depan dia ngomong kepada pendeta ini, saya kepengin dibaptis. Jadi bimbing saya menerima Tuhan Yesus dan baptiskan saya. Saudaraku, air mata kembali keluar dari mata ibu ini, saudaraku. Tapi ini air mata bahagia. Air mata yang menyaksikan keajaiban Tuhan terjadi. Tuhan mendengar. Air mata yang ditumpahkan oleh seorang wanita. Karena wanita itu tidak menangisi penderitaannya, tetapi menangisi suami dan anak-anaknya supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan suaminya dibaptis. Sampai kemudian dia melayani suaminya sampai Tuhan panggil suaminya pulang ke rumah Bapa di surga. Di acara pemakaman, dia bersaksi, saya adalah istri yang berbahagia. Kenapa? Karena suami saya meninggal di dalam Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan itu bukan karena saya, tetapi karena dia ingin dibaptis sendiri. Air matanya menjadi kekuatan. Dan setelah suaminya di dalam Tuhan, anak-anaknya satu persatu juga di dalam Tuhan. Mereka terima Tuhan, mereka lahir baru. Mami angkat saya berkata kepada saya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu digerakkan oleh air mata. Karena saat-saat dia mengalami tekanan seperti itu, hanya air mata yang dia bisa berikan. Dia berseru, matanya meneteskan air mata, tapi mulutnya berseru, Tuhan, selamatkan suamiku. Tuhan, jamah anak-anakku. Ketika air mata dipakai oleh seorang wanita untuk kepentingan orang lain, untuk bersyafaat bagi orang lain, itu akan air mata itu akan menjadi kekuatan. Akan menjadi kekuatan batiniah yang sebelumnya tersembunyi dan itu akan keluar sebagai sebuah kekuatan, sebuah power. Dan ketika itu terjadi, saudara, Tuhan akan mengubah air matamu menjadi mata air. Air matamu bukan akan terus menjadi air mata, tapi justru akan menjadi mata air yang mengaliri orang-orang lain, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Saudara, air mata bagi wanita itu luar biasa. Itu adalah kekuatan yang tersembunyi. Saya pernah sekali waktu, saudaraku, sedang melayani di satu tempat. Setelah selesai pelayanan, seseorang mengajak orang yang dia bimbing untuk menemui saya. Seorang ibu. Ibu ini kok minta waktu konseling dengan saya. Lalu dia cerita bahwa dia punya anak yang nomor 1 itu anak yang betul-betul membuat dia menderita. Ya, dia punya beberapa anak. Nah, dia cerita waktu dia masih punya suami, saudaraku. Suaminya waktu itu meninggal usia cukup muda. Sebelum suaminya meninggal, dia dalam keadaan ekonomi yang baik karena suaminya seorang kontraktor yang cukup sukses. Tapi nggak lama suaminya meninggal. Nah, dia ini seorang ibu rumah tangga yang nggak ngerti usaha, nggak ngerti bisnis, nggak ngerti pekerjaan, sehingga uang tabungan dalam waktu yang cepat selesai habis. Dia harus serabutan cari kerja untuk menghasilkan uang menghidupi anak-anaknya. Nah, di tengah-tengah tekanan ekonomi ini, anak pertamanya yang masih SD, saudaraku, dia titipkan di luar kota di rumah neneknya. Ya, diasuh bersama dengan neneknya, saudara. Nah, sementara anak-anak yang lain tinggal bersama dengan dia di kotanya. Setelah beberapa tahun peristiwa itu terjadi, dia kembali menarik anak yang pertama untuk tinggal bersama. Tetapi waktu dia tarik kembali untuk tinggal bersama, apa daya? Anaknya sudah menjadi anak pemberontak yang luar biasa. Dan anak ini, saudaraku, karena merasa dibuang oleh ibunya, merasa dibuang oleh orang tuanya, maka tidak ada pengawasan buat dia dari neneknya, tidak ada disiplin, sehingga membuat dia menjadi anak yang rusak hidupnya. Dia menjadi anak
yang terikat dengan judi. Ya, usianya masih muda, masih SMP, SMA, Saudara. Tapi udah terikat dengan judi. Ya. Sampai kemudian dia ditarik balik oleh ibunya untuk tinggal bersama, dia tidak bisa lepas dari judi. Jadi dia nggak mau kerja, juga nggak mau sekolah, tapi cuma setiap hari saudaraku dia judi, dia jadi pengangguran. Dan kalau dia butuh uang untuk judi, dia akan minta uang sama ibunya. Kalau ibunya nggak mau kasih, saudara, dia akan aniaya. Dia akan pukuli ibunya. Saudara. Sehingga ibunya terpaksa harus kasih dia uang. Ya. Barang-barang berharga di rumahnya saudara, sudah habis dijualin, digadaikan oleh anaknya ini untuk dipakai buat judi dan semuanya habis. Sampai akhirnya satu hari, saudara, anak ini meminta pinjam sepeda motor sama ibunya. Saudara. Ya. Tapi ibunya nggak mau kasih. Kenapa? Karena ibunya berkata, sepeda motor ini kaki buat ibu untuk cari uang untuk kerja. Kamu tahu itu, kita mobil nggak punya, adanya motor. Jadi ini kakinya ibu. Ibu nggak bisa pinjamkan ke kamu. Dia maksa. Ya, ibu harus pinjamkan motor sama saya. Ibunya berkata enggak. Karena kalau ibu pinjamkan, kamu pasti gadekan. Jadi ibu nggak mau. Ya. Kalau kamu gadekan, ibu nggak ada motor, terus gimana cari uang? Ya. Adik-adikmu makan dengan apa? Ibunya mencoba untuk memberi dia pengertian, tapi dia nggak mau tahu. Dia terus saja paksa ibunya. Dan dia berkata, ibu mau nggak pinjamin saya motor? Kalau ibu nggak mau pinjamin saya motor, ya, ibu jangan nyesel ya. Ibunya tetap berkata, enggak. Saya nggak akan pinjamkan kamu motor. Ketika anaknya mendengar itu, anaknya lari ke arah dapur. Anaknya ambil pisau. Dan ibunya melihat hal itu, ibunya tahu bahwa anaknya akan bunuh dia dengan pisau dapur itu. Jadi ibunya lari keluar rumah. Setelah lari keluar rumah, dikejar oleh anaknya. Nah, adik dari anaknya yang lain, yaitu adik dari si anak yang ngejar ini, saudaraku, itu juga mengejar kakaknya untuk mencegah kakaknya membunuh ibunya. Ibunya dikejar oleh si kakak, tetangga yang lihat, saudaraku, itu nggak ada yang berani melerai. Kenapa? Karena mereka semua takut. Ya. Mereka tahu kelakuan dari si anak ini. Ya. Akhirnya ibunya karena sudah cukup umur, dikejar sama anaknya, terjatuh di selokan. Dalam kondisi telentang menahan rasa sakit karena terjatuh itu, dia melihat anaknya dengan melesat dengan cepat sudah ada di depannya dengan memegang sebilah pisau. Siap untuk dihunjamkan. Di tengah-tengah menit-menit dia akan merasa sebentar lagi saya akan ditusuk dan mati. Dia mengeluarkan kutukan untuk anaknya. Dia berkata, kamu seumur hidup akan jadi gelandangan di bawah kolong jembatan. Kamu durhaka sama ibu. Setelah itu dia pejamkan mata. Dan dia merasakan bahwa sekian detik kemudian dia akan meninggal. Ternyata, saudara, adiknya berhasil untuk mencegah kakaknya bunuh sang ibu. Pisau itu berhasil direbut, saudara. Tapi walaupun pisau itu tidak dihunjamkan ke tubuh ibunya, anak yang durhaka ini, saudaraku, masih sempat mengangkat kakinya dan menginjak dada ibunya, saudaraku, dengan sangat keras. Sehingga sampai ibunya muntah darah. Ketika ibu ini konseling dengan saya, saudara, ibu ini masih dalam posisi muntah darah. Jadi kalau dia batuk, keluar darahnya. Akibat daripada diinjak oleh anaknya, persis di bagian dada. Dan ini membawa ibunya sakit. Di tengah-tengah kondisi yang sangat menderita dan terluka seperti itu, dia konseling dengan saya. Ya. Dia berkata, saya betul-betul putus asa, Pak, dalam hidup saya. Saya nggak tahu apa lagi yang saya harus lakukan. Ya, saya cuma bisa menangis. Saya berkata kepada dia, Ibu,
Apa yang ibu alami memang sangat menyakitkan, sangat menderita. Tetapi saya mau berkata bahwa ibu tolong berhenti menangisi penderitaan diri sendiri. Air mata ibu tidak boleh dipakai untuk penderitaan ini. Lebih baik ibu pakai air mata ibu untuk mendoakan anak ibu. Doakan dia dengan sungguh-sungguh dengan air mata. Tuhan tampung air mata ibu di kirbatnya Tuhan. Saya ajarin dia, saudara. Saya bimbing dia untuk dia mencabut kutukan itu. Ya, saya bimbing dia, lalu dia tirukan doa saya. Ya, dia katakan saya batalkan kutukan yang saya berikan kepada anak saya cabut kembali dalam nama Yesus. Lalu saya minta dia mengampuni anaknya, saudara. Ya, lalu saya berkata, kalau anakmu pulang dalam keadaan mabuk, dia kalah judi, mabuk, terus dia tertidur, masuk ke kamarnya. Ya, lalu dengan jarak yang cukup jauh di kamar itu, ibu kedangkan tangan. Tangisi anakmu, ya, berikan air matamu dengan mendoakan mensyafaati dia. Dan katakan, Tuhan, anak ini anak yang luar biasa. Anak yang hormat dengan orang tua, anak yang cinta Tuhan, anak yang baik, anak yang hidup di dalam kebenaran. Besok dia datang lagi mabuk, tidur, ibu doakan lagi di kamar yang sama. Ya, ibu berbicara dengan Tuhan dengan suara yang perlahan, dengan air mata ibu. Ya, tangisi dia. Katakan bahwa anakku ini bukan anak penjudi, anakku ini bukan pemabuk, anakku ini anak yang luar biasa, anak yang baik, anak yang hidup benar. Lakukan itu, Bu. Jadi mulai sekarang saya berkata, stop air mata ibu untuk menangisi rasa sakit dan penderitaan ibu. Tapi pakai air mata ibu sebagai kekuatan. Untuk apa? Untuk menangisi dan mensyafaati anak ibu. Supaya Tuhan bisa menjamah hidupnya, mengubah dia, dan dia bertobat. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, saudara, ya, setelah konseling itu, ibu itu ketemu saya lagi. Saudara. Lalu dia kejar saya, saudara. Di satu acara, saya memimpin di situ, dia tahu saya, dia kejar saya. Lalu dia berkata, Pak Stefanus harus dengar cerita saya. Bapak masih ingat saya enggak? Saya berkata, oh ya saya ingat ibu. Bagaimana keadaan anak ibu? Saya tanya. Dia berkata, Pak, ketika saya taat kepada apa yang Bapak minta, apa yang Bapak nasihatkan, Pak, keajaiban terjadi. Lalu dia cerita. Sejak saya bimbing dia untuk berdoa mengampuni anaknya dan mencabut kutukan buat anaknya, dia berhenti menangisi penderitaannya sendiri. Dia mulai memakai air matanya, mendoakan dan mensyafaati anaknya. Ya. Dia mengucapkan confession, pengakuan iman, bahwa anaknya anak yang baik, hidup benar, anak yang luar biasa, bukan anak penjudi, bukan pemabuk, anak yang hormat dengan orang tua. Dia ucapkan pengakuan iman itu dengan air mata. Dia doakan anaknya syafaati dengan air mata. Dan dia berkata, Pak, 1 bulan kira-kira setelah saya melakukan itu setiap hari, Pak, anak saya berubah. Berubah total, Pak. Ya. Dia datang kepada saya dengan nangis sambil minta maaf. Karena dia membuat saya tersakiti. Lalu anak saya itu kerja. Dia berhenti judi, berhenti minum minuman keras, total berhenti. Lalu dia kerja di sebuah bengkel sepeda motor. Dan setiap kali dia gajian, dia berkata, Bu, aku ambil gajiku sedikit buat aku transportasi ke tempat kerja. Tapi sisanya aku titipkan ke ibu. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk ibu bisa menafkahi dan menghidupi keluarga kita. Ibu ini dengan air mata bahagia berkata, Pak Stefanus terima kasih. Karena sudah menolong saya untuk mengubah air mata yang saya lemah menjadi air mata kekuatan. Untuk saya bisa mensyafaati anak saya dan hidup anak saya berubah.
Dia sudah sekian bulan bekerja dan gajinya selalu diberikan kepada saya. Dan anak saya sudah berhenti total berjudi dan mabuk. Saudara, saya bisa melihat wajah sukacita luar biasa dari ibu ini, saudara. Saudaraku, air mata itu kekuatan yang luar biasa bagi seorang wanita. Ya. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan, seorang wanita yang saleh dan hidupnya murni, itu bisa memenangkan suami bahkan tanpa perkataan. Lewat apa? Lewat kekuatan batinnya, kecantikan batinnya. Air mata yang Tuhan ubah menjadi mata air. Ketika wanita menggunakan air matanya dengan cara yang tepat untuk menangisi, mensyafaati orang-orang yang dia cintai untuk pasangannya. Dan itu akan membuat pintu komunikasi akan terbuka luar biasa. Yang kedua, kekuatan dari seorang wanita dibanding laki-laki adalah tahan menderita. Wanita itu tahan menderita, lebih tahan menderita dibanding laki-laki. Ya. Coba saudara perhatikan dengan baik. Kalau ada pasangan suami istri, yang mereka hidupnya sering bersama, lalu kalau satu hari, ya, istrinya dipanggil Tuhan, meninggal, saudara akan melihat tidak lama setelah itu, suaminya akan nyusul. Suami juga akan meninggal. Ya. Atau kalau suaminya nggak meninggal, ya, itu suaminya masih berumur panjang. Kalau dia nikah lagi. Nah, kenapa seperti itu, saudaraku? Karena pria, laki-laki, sudah biasa dilayani. Sementara wanita terbiasa melayani. Nah, ketika pasangannya, istrinya meninggal, saudaraku, si suami itu merasa bahwa hidupnya juga hilang. Nggak ada yang melayani dia, saudara. Sehingga dia merasa kesepian. Nah, sebaliknya, saudara, kalau seorang istri ditinggal oleh suaminya, ya, suaminya meninggal dunia pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara perhatikan, biasanya istri ini akan bisa menanggung hidupnya sendirian. Dia akan bertahan cukup lama. Ya. Dan biasanya kalau sudah usia cukup lanjut, sudah dewasa, dia nggak akan menikah lagi. Ya. Tanpa menikah lagi, dia bisa survive dalam hidupnya. Tapi kalau laki-laki, saudaraku, pria, ya, itu perlu untuk menikah lagi. Dia butuh teman hidup untuk melayani, untuk menemani, saudara. Karena pria itu sebetulnya rapuh, saudara. Pria itu lemah. Wanita lebih tahan menderita, saudara, dibanding laki-laki. Ya. Jadi ini sebuah kekuatan, saudara. Kalau wanita itu tahu cara menggunakan tahan menderitanya itu untuk apa? Untuk menanggung beban keluarga. Ketika keluarganya ada masalah, hubungan suami istri ada konflik, saudaraku, suaminya berlaku yang tidak baik, ya, berlaku seenaknya, semaunya sendiri, selalu merasa lebih benar dan sebagainya. Nah, ketika ini terjadi, saudaraku, maka wanita itu punya pundak yang lebih tahan, lebih kuat untuk menahan penderitaan, saudaraku. Saya pernah melayani, saudaraku, sepasang suami istri, di mana istrinya ini dibuat menderita oleh suaminya karena suaminya ini selingkuh. Suaminya selingkuh dengan mahasiswi. Jadi umurnya jauh lebih muda. Suaminya juga yang membiayai biaya kuliahnya sang mahasiswi ini. Nah, sampai akhirnya, saudaraku, satu hari, ya, istrinya belum tahu, sampai satu hari, suaminya, saudaraku, bertobat melalui pelayanan kami, Pria Sejati. Lalu suaminya ini datang minta maaf sama istrinya dan mengakui kalau dia punya selingkuhan. Ya. Tapi dia juga ngaku sama istrinya, dia nggak berani untuk putuskan hubungan. Kenapa? Karena dia takut wanita selingkuhannya mahasiswi ini akan ngamuk, saudaraku, lalu bicara di mana-mana sehingga namanya akan jadi jelek. Ya. Jadi, saudaraku, suaminya ini yang berbuat dosa, yang selingkuh suaminya,
Tapi akibat dari kesalahan yang dia lakukan, dia nggak berani tanggung. Ya, seringkali pria itu pengecut, saudara. Memang seperti itu. Nah, ketika istrinya mendapatkan pengakuan dari suaminya, saudaraku, dan dia tahu suaminya takut untuk memutuskan hubungan dengan wanita itu. Lalu, saudaraku, istrinya meminta supaya suaminya bikin janji ketemu dengan mahasiswi ini di sebuah rumah makan. Dan dia janji akan menemani suaminya. Ya, dia berkata, kamu nggak usah takut, saya akan temani kamu dan saya akan bicara. Ya. Tapi yang penting kamu punya komitmen, kamu betul-betul mau putus. Suaminya berkata, iya, aku mau putus, aku betul-betul bertobat. Tapi aku butuh support kamu untuk menghadapi wanita itu. Akhirnya, saudaraku, terjadilah pertemuan itu, saudara. Nah, ketika si mahasiswi itu menunggu, saudaraku, di restoran itu, ternyata yang datang bukan pria selingkuhannya saja, tapi bersama dengan istrinya. Wah, dia kaget. Mahasiswi ini nggak menyangka kalau ternyata ya pacarnya si pria selingkuhannya ini ternyata datang bawa istri, saudara. Lalu suaminya memperkenalkan sang istri kepada mahasiswi ini. Mahasiswi ini udah kan, saudaraku, gelisah ini. Waduh, dia diperhadapkan dengan seorang wanita yang suaminya dia punya hubungan gelap. Ya. Jadi dia tahu dia ada di pihak yang salah. Jadi dia udah siap ini, dia akan dicaci maki, mungkin ditampar atau apapun ya dengan oleh sang istri. Tapi mahasiswi ini kaget sekali, saudara, ketika ya si istri dengan lemah lembut mengajak untuk pesan makanan lalu makan. Setelah makan selesai, saudara, sang istri dengan lemah lembut berkata kepada mahasiswi ini, kalau kamu sampai punya hubungan dengan suami saya mewakili suami saya untuk meminta maaf. Karena suami saya sudah merusak masa depan kamu. Kamu masih muda. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dengan jalan yang benar, dengan cara yang baik. Kamu selama ini menjadi simpanan dan selingkuhan suami saya. Ya. Saya adalah suaminya. Dan saya tahu bahwa suami saya akan putus dengan kamu. Suaminya kemudian dia izinkan bicara. Suaminya berkata, iya, saya minta maaf sama kamu, sebaiknya kita putus. Lalu sang istri berkata kepada mahasiswi ini, dia berkata bahwa saya minta maaf sekali lagi tentang suami saya. Lalu kemudian dia mengambil satu amplop. Lalu dia berikan kepada mahasiswi ini. Dia berkata kepada mahasiswi ini adalah uang tabungan saya. Ini bukan uang suami saya. Kamu pakai uang ini untuk menyelesaikan kuliah kamu. Kamu punya masa depan yang baik. Saya nggak marah sama kamu. Tapi saya betul-betul membela masa depan kamu. Boleh nggak saya mendoakan kamu? Mahasiswi itu nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma nangis tertunduk, saudaraku. Dan dia didoakan oleh sang istri. Sang istri ini berdoa, Tuhan, ampuni saudariku ini. Dia punya masa depan yang masih panjang. Biarlah Tuhan bawa dia kepada jalan yang benar. Biarlah dia boleh menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, saat itu hadirat Tuhan luar biasa. Si suami menceritakan kepada saya bagaimana respon dari mahasiswi ini. Ketika dia dipeluk oleh istrinya, diberikan uang tabungan, dan didoakan. Mahasiswi ini dengan air mata berkata, Ci, saya minta maaf. Saya sudah sempat merusak keluarga ini. Dan saya tidak menyangka bahwa saya yang sepantasnya mendapatkan caci maki dan kemarahan dari Cici, ternyata saya diampuni. Bahkan Cici mendoakan saya dan memberi saya uang tabungan.
Saya janji, saya tidak hanya akan putus hubungan dengan suami Cici, tapi saya janji, saya akan menjalani hidup yang benar. Saya akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya akan menyelesaikan kuliah saya dengan baik dengan uang tabungan ini, saya janji. Dan saya akan mencari seorang laki-laki yang baik, yang takut akan Tuhan, untuk menjadi pendamping hidup saya dan memimpin saya. Mereka berpelukan, dan mereka berpisah setelah itu. Saudaraku, ketika saya diceritakan oleh sang suami, saya kagum dengan istrinya. Ketika dia tahu suaminya selingkuh, dia punya hak untuk marah. Dia punya hak untuk menempeleng, memukul, menjambak wanita ini, mahasiswi ini. Jangankan kasih uang tabungan, mendoakan. Ya, dia bisa laporkan ke polisi, dia bisa permalukan mahasiswi ini, bahkan dia bisa datang ke kampusnya mahasiswi ini untuk memberitahu kepada rektornya, kepada dosennya, dekannya, supaya wanita ini dipecat, mahasiswi ini sebagai mahasiswi. Tapi yang dia lakukan justru sebaliknya. Dia peluk, dia nggak marah, dia memberikan kasih. Dia bahkan memberikan uang tabungannya sendiri, saudaraku, bukan uang suaminya. Dan itu luar biasa. Karena wanita itu tahan menderita. Ketika wanita memakai kesanggupan dan kemampuannya yang tahan menderita itu untuk hal-hal yang dari Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Hasilnya luar biasa. Mahasiswi ini bukan hanya putus hubungan dengan suaminya, tapi mahasiswi ini kembali kepada Tuhan. Dia kembali kepada jalan yang benar. Dan itu karena wanita ini atau istri ini, saudara, mampu menggunakan kekuatan batiniahnya yang tersembunyi untuk menjadi sebuah kekuatan untuk membawa mahasiswi ini ke jalan yang benar. Saudara. Tahan menderita, itu adalah kekuatan wanita. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah intuisi. Yang terakhir, saudaraku, ini kekuatan yang terakhir dari wanita adalah intuisi. Ya, orang awam berkata indera keenam, ya, tetapi indera kita ini hanya 5. Ya, lebih tepat itu adalah intuisi. Intuisi wanita, saudara, itu lebih peka, lebih tajam dari laki-laki. Ya, itu sebabnya kenapa wanita rata-rata lebih berminat kepada hal rohani dibanding laki-laki. Karena intuisinya yang tajam. Nah, wanita kalau memakai intuisinya yang tajam ini untuk mendengar suara Tuhan, itu dahsyat sekali. Itu luar biasa. Saya bertemu dengan seorang istri, di mana dia menyampaikan suara Tuhan yang dia dengar untuk suaminya. Sehingga suaminya terhindar dari mara bahaya. Dari hal-hal yang tidak baik. Ya, saya pernah satu pagi, aku memimpin doa pagi. Kebetulan istri saya waktu itu tidak bisa ikut. Pulang dari memimpin doa pagi, saya kendarai mobil saya untuk pulang ke rumah cepat-cepat karena saya harus antar anak saya sekolah waktu itu. Di tengah perjalanan, di jalan yang sangat sepi, hanya ada satu sepeda motor, saudaraku. Ya, tiba-tiba sepeda motor di depan saya itu berbelok ke kanan tanpa memberikan sign. Dia tidak sadar bahwa di belakangnya ada mobil yang saya sedang kendarai dan itu jaraknya dekat. Ya. Saya kecepatan mobil saya sekitar 40 km per jam. Nah, ketika motor itu bergerak ke kanan, saudaraku, dengan perlahan, saudara, saya terpaksa harus merem mobil saya. Dan secara perhitungan manusia, otak saya berkata, pasti nabrak ini. Yesus tolong saya. Ya. Tapi saudaraku, seperti ada satu kekuatan yang luar biasa, saudara, yang menahan mobil saya. Sehingga mobil saya berhenti tepat beberapa sentimeter di belakang sepeda motor itu. Ya. Nah, sepeda motor itu mendengar suara rem yang berdecit, dia kaget.
Saking kagetnya, dia menengok ke belakang, dia lihat mobil saya meluncur, mau menabrak dia. Saking kagetnya, saudaraku, dia nggak segera menekan gas untuk lari ke depan, menghindari mobil saya. Saking kagetnya, dia malah injek rem, dia berhenti. Tapi ada kekuatan yang tidak terlihat mata menahan mobil saya. Sehingga itu hampir saja kena, tapi tidak kena. Ada kekuatan, dan saya percaya itu kekuatan Tuhan. Ya. Lalu dengan wajah senyum, karena dia tahu dia bersalah, wajah tanpa dosa, dia melanjutkan perjalanannya menyeberang dengan sepeda motornya. Dengan senyum tanpa dosanya itu. Saya harus ke pinggir jalan sebentar untuk menenangkan, karena jantung saya berdegup kencang. Ya. Karena itu pasti nabrak kalau perhitungan manusia. Tapi Tuhan tolong. Sampai di rumah saya langsung antar anak saya ke sekolah. Pulang dari sekolah itulah saya menceritakan kepada istri saya apa yang saya alami tadi. Terus istri saya katakan begini, coba kamu ingat-ingat, kamu keluar dari pertemuan doa pagi itu jam berapa? Lalu kira-kira sampai di lokasi tempat kamu hampir menabrak sepeda motor itu berapa menit? Coba kamu hitung. Kira-kira pada saat kecelakaan itu hampir terjadi, itu jam berapa? Saya coba hitung dengan teliti, saudaraku, dan saya berkata, saya yakin kejadian saya hampir nyaris menabrak itu jamnya jam sekian. Pada waktu saya sebutkan jam itu, saudara, istri saya berkata, puji Tuhan. Kenapa? Dia berkata, tahu nggak, pada jam yang sama itu, tiba-tiba saya seperti digerakkan, ada satu intuisi, kepekaan, ada suara Tuhan yang berkata, doakan suamimu sekarang. Istri saya tinggalkan pekerjaan rumah saat itu, menyiapkan anak-anak akan berangkat sekolah, dia langsung berdoa. Doanya nggak lama, paling hanya 5 menit, nggak sampai 10 menit. Tapi dia berkata, Tuhan lindungi suamiku, jagai dia dari ancaman dan serangan roh-roh jahat. Lindungi, basuh dengan darahmu, tutup bungkus dia. Amin. Doa yang sederhana. Tapi ternyata pada menit yang sama dia berdoa, supaya Tuhan melindungi saya. Pada menit yang sama, detik yang sama, ada satu kekuatan yang tidak kelihatan yang menahan mobil saya. Sehingga tidak menabrak sepeda motor itu. Saudara, intuisi wanita itu lebih tajam dari pria. Nah, kalau wanita memakai kekuatan ini, saudaraku, untuk hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, saudaraku, maka hasilnya juga luar biasa. Wanita lebih peka mendengar suara Tuhan. Wanita lebih peka dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau. Saudara. Karena intuisinya lebih tajam, saudaraku. Hal-hal yang bersifat spiritual, saudaraku, itu wanita lebih peka. Saudara. Jadi, 3 kekuatan ini harusnya, saudara, ada pada wanita. Air mata, lebih tahan menderita, dan yang ketiga adalah intuisi yang tajam. Kalau wanita mengembangkan kecantikan batinnya, kekuatan batin ini, saudaraku, untuk Tuhan, untuk orang-orang yang dia cintai, untuk pasangannya, saudaraku, itu luar biasa. Maka ibu-ibu ini akan mampu untuk membangun hubungan yang lebih baik, mampu berkomunikasi lebih baik dengan pasangan, dengan keluarga. Kenapa? Karena ini adalah kekuatan yang tersembunyi. Kecantikan batinnya, kekuatan batinnya ini. Ketika ini tidak lagi menjadi rahasia, saya berdoa supaya ibu-ibu yang mendengarkan seminar ini, Anda mengembangkan kekuatan batinnya ini. Sehingga di mata Tuhan, di mata suamimu, di mata keluargamu, anak-anakmu, engkau adalah wanita yang cantik. Cantik dari dalam, cantik batin. Karena kecantikan wanita yang sesungguhnya tuh, saudara, itu dari dalam memancar keluar, bukan dari luar ke dalam. Saudara. Jadi kalau yang diurusin hanya kecantikan lahiriah saja, dari luar saja, belum tentu yang di dalam itu cantik. Saudara. Tapi kalau yang dicantik dari dalam, maka dia akan memancar keluar, saudaraku. Karena bagi saya, bagi Tuhan, wanita itu semua cantik. Saudara.
ketika dia mengembangkan kecantikan batiniahnya. Nah, saya mau ulangi baca ayat yang keempat tadi, saudaraku, karena ini ayat kunci. Ya. 1 Petrus 3 ayat 4. Perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari dua jenis roh, yaitu roh yang lemah lembut dan roh yang tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, wanita-wanitanya Tuhan, Anda harus mengembangkan 3 kekuatan batiniah ini, saudaraku. Kecantikan batiniah ini dengan 2 roh. Mengembangkan 2 jenis roh yang Tuhan mau. Yang pertama adalah roh yang lemah lembut. Wanita harus memiliki roh yang lemah lembut, saudaraku. Mengembangkan roh itu untuk mendominasi kehidupannya. Roh yang lemah lembut itu mendominasi sikapnya, perbuatannya. Apa itu roh yang lemah lembut? Saudaraku, lemah lembut itu arti sederhananya adalah mudah dibentuk. Ya, tidak melawan, menyerah. Yesus adalah anak domba, dia lemah lembut. Ya, dia dibawa ke pembantaian, tapi dia tidak memberontak, saudaraku. Dia menyerah. Lemah lembut itu artinya ya mudah untuk Tuhan membentuk hidup saudara, hidup ibu-ibu. Ya. Dia tangannya membentuk hidupmu sebagai bejana dan dia adalah penjuna. Tuhan kadang-kadang izinkan ada masalah, oke. Tapi lewat masalah itu, Tuhan membentuk ibu-ibu supaya punya roh yang lemah lembut. Karena pembentukan dari Tuhan itu pasti indah hasilnya. Ya, endingnya pasti luar biasa indah. Jadi ketika seorang wanita memiliki roh yang lemah lembut, saudaraku, maka ketika Tuhan bentuk dia itu mudah, itu gampang. Ya, tidak ada perlawanan, saudaraku. Wanita yang punya roh lemah lembut, yang mudah dibentuk oleh Tuhan, itu wanita yang bersedia dan rela menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Ketika dia memiliki roh yang lemah lembut, membangunnya dalam hidupnya, saudaraku, dia akan pakai air matanya untuk orang-orang yang dia cintai. Dia akan pakai air matanya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Karena Tuhan sedang membentuk kehidupannya. Dia akan pakai kemampuannya untuk lebih tahan menderita, untuk orang-orang yang dia cintai, untuk pasangannya, couplesnya. Ya. Intuisinya dia pakai untuk mendengar suara Tuhan. Roh yang kedua yang harus kita miliki adalah roh yang tentram. Apa itu roh yang tentram? Roh yang tentram adalah roh yang mudah mengucap syukur. Ya. Ketika suami pulang ke rumah, saudaraku, suamimu akan melihat bagaimana damai sejahtera ada di rumahmu. Kenapa? Karena istrinya adalah seorang wanita yang mudah mengucap syukur. Memenuhi rumahnya dengan hadirat ucapan syukur, saudaraku. Sehingga ketika suaminya sedang menghadapi masalah pun, istrinya adalah seorang wanita yang selalu menjadi penolong. Ya, Pak, jangan putus asa. Kamu coba lagi, pasti bisa. Kamu pasti yang bisa melakukan yang terbaik. Ayo, jangan jadi lemah, semangat, mengucap syukur. Ya, ketika suaminya menghadapi masalah keuangan, istrinya tidak omelin tapi mengucap syukur. Ya. Roh yang tentram, membawa ketentraman bagi dirinya dan bagi seisi rumahnya. Ketika seorang wanita memakai 3 kekuatan tadi, saudaraku, air mata, tahan menderita dan intuisi untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang dia cintai, untuk pasangannya, saudaraku. Itu dia lakukan dengan roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Maka seorang wanita akan betul-betul cantik batiniahnya. Cantik di hadapan Tuhan. Dan dia akan dimampukan Tuhan untuk membangun hubungan, membangun komunikasi dengan pasangan. Bahkan suami yang belum di dalam Tuhan pun bisa dimenangkan oleh wanita yang seperti ini. Karena wanita yang seperti ini, saudara, punya roh yang lemah lembut dan tentram, adalah wanita yang saleh dan murni hidupnya. Mari pakai air mata saudara, tahan menderita, intuisi yang tajam untuk orang yang kau cintai, untuk pasanganmu.
mensyafaati dia, menangisi dia, membela dia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kecantikan batiniah ini yang akan terus terus ibu-ibu kejar di dalam kehidupan ibu-ibu. Sehingga ibu-ibu akan menjadi sebuah perhiasan yang begitu berharga di mata suami dan di mata Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menolong kami untuk para ibu, para wanita, mampu untuk memenangkan suaminya, dimampukan Tuhan untuk membangun hubungan yang sehat, yang efektif, yang baik dengan suaminya, lewat kesalehan dan kemurnian hidupnya. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan roh yang lemah lembut, roh yang tentram di dalam diri setiap ibu-ibu, wanita, ilahi yang mendengarkan seminar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan mereka wanita-wanita yang luar biasa, yang perkasa, yang begitu luar biasa, menjadi istri yang seperti permata, perhiasan yang tidak binasa di mata Tuhan dan di mata suami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya kembalikan kepada host untuk kita bisa Q&A ya. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Sebentar, saudara, ada ruang tanya jawab. Jadi kita ada linknya di sini, saudara bisa jadi bisa no name ya, yang mau bertanya, mau langsung juga oke. Saya persilahkan, jangan sungkan-sungkan, kita ada waktu sekitar 30 menit ya untuk ruang tanya jawab ini. Ya. Mungkin saya mulai, ini sudah masuk Pak kemarin ya. Ya. Nah di sini ada linknya itu, Ya. nanti bisa mengisinya ya. Ini Pak ada pertanyaan yang sudah masuk kemarin. Bagaimana menghadapi suami yang sering berkata kalau istrinya lagi curhat nih Pak ya, dia bilang sudahlah jangan bahas itu lagi, kita harus move on. Padahal masalah itu belum tuntas di mata istrinya. Itu bagaimana Pak menghadapi suami yang selalu berkata sudahlah jangan bahas itu lagi. Padahal istrinya masih ganjel gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, saya tidak tahu konteksnya apa, tetapi kalau suami sampai tidak mau membahas, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang dia orangnya cuek dan tidak mau tahu. Atau yang berikutnya adalah dia sendiri itu nggak tahu cara menghadapi dan menuntaskan masalah itu. Sehingga dia tidak ingin masalah itu dibahas kembali. Ya. Atau yang ketiga adalah dia seorang suami yang memang melepaskan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi itu. Nah, kalau itu yang terjadi, saran saya adalah ya, ibu-ibu belajar untuk tidak meributkan hal itu dengan perkataan, banyak perkataan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan seorang istri akan bisa memenangkan suami bahkan tanpa perkataan. Tapi lewat apa? Lewat kemurnian dan kesalehan. Ya. Bisa jadi suami tidak mau membahas soal itu karena ya, si istrinya menyampaikan itu pada waktu yang tidak tepat. Ya, atau bisa jadi suaminya merasa bahwa istriku ini kok cerewet, kok itu diulang-ulang terus dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama menurut saya yang istrinya perlu belajar adalah coba dia evaluasi dulu. Apakah fungsinya sebagai istri itu sudah betul-betul seperti yang firman Tuhan katakan. Ya. Karena kalau itu sudah dia lakukan, biasanya kalau dia berbicara tentang sesuatu, suaminya itu mau dengar. Ya mau mendengar dengan baik. Gitu. Tapi kalau suaminya nggak mau mendengar dengan baik, ya berarti istrinya perlu untuk evaluasi dulu.
apa yang salah di dalam dirinya. Ya, kenapa kalau dia berbicara suaminya nggak mau dengar, ya, suaminya menghindar, ya. Atau kalau memang suaminya ini seorang pria yang disfungsi, tidak atau melepaskan tanggung jawab, ya, maka saran saya adalah 3 kekuatan itulah yang harus dipakai, ya. Membawa suaminya datang di hadapan Tuhan dengan air mata, membela suaminya, ya, membela suaminya di hadapan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan mengubah hati suaminya. Karena ingat, tidak ada seseorang yang bisa merubah hati orang lain. Istri nggak bisa rubah hati suami, suami nggak bisa rubah hati istri. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati suami. Tetapi untuk Tuhan merubah hati suami, Tuhan membutuhkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, yaitu sikap istri yang tepat terhadap suami. Ya. Nah, jadi ada 2 hal yang harus dicermati. Yang pertama memang istrinya yang harus evaluasi, ya, apakah sudah menjalankan fungsi sebagai istri dengan baik, ya, kok sampai suaminya nggak mau dengar perkataan dia. Atau yang kedua, memang suaminya tidak cukup bertanggung jawab. Nah, kalau itu yang terjadi, istrinya yang harus banyak membawa suaminya di dalam doa dan air matanya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bekerja melalui air mata sang istri dengan doa si istri itu untuk mengubah suami menjadi pria yang bertanggung jawab. Itu jawaban saya, Bu Lydia. Iya, terima kasih Pak. Ini ada Ya. pertanyaan yang lain. Setelah meminta dari Tuhan supaya intuisi yang tajam, bagaimana cara menajamkan intuisi pada prakteknya, Pak? Nah, ini bagus nih pertanyaan ini bagus ya. Kita ini wanita itu kan diberi intuisi yang lebih tajam dari laki-laki sebetulnya. Nah, cuma bagaimana cara menajamkannya ya. Nah, saya tadi mengatakan bahwa intuisi yang tajam ini akan jadi kekuatan buat wanita kalau dipakai untuk hal-hal yang bersifat benar, untuk hal-hal yang dari Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya mesti bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena apa? Karena Tuhan itu sama dengan firman-Nya. Kehadiran Tuhan itu kan Dia nyatakan lewat firman. Nah, jadi wanita harus banyak-banyak merenungkan firman Tuhan setiap hari. Iya. Karena lewat dia merenungkan firman, dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan mengalami rema. Nah, dengan demikian, kepekaannya itu akan semakin dipertajam. Ya. Yang saya maksud bukan jadi wanita yang maha hadir di acara rohani. Dari Senin ke Senin semuanya acara, dengar khotbah ini itu dan sebagainya. Khotbah bagus. Tetapi cara mempertajam intuisi adalah berdialog sendiri dengan Tuhan. Mendengar langsung dari Tuhan. Nah, itu caranya adalah dengan apa? Banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu tidak hanya jadi logos atau tertulis saja. Tetapi menjadi rema, firman yang berbicara. Ya, firman yang berbicara. Ya, jadi itu cara mempertajam intuisi. Ya. Karena kalau intuisinya dipertajam lewat perenungan firman Tuhan, maka dia akan memakai intuisinya yang tajam itu untuk hal-hal yang dari Tuhan. Ya. Jadi harus banyak merenungkan firman Tuhan, lebih banyak daripada nonton drama Korea. Daripada nonton sinetron atau yang lain. Ya. Gitu, Bu Lydia. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikut. Selain contoh suami selingkuh, bagaimana tahan menderita bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya,
Selain suami selingkuh, bagaimana tahan menderita bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hidup ini kan sendiri sudah sebuah perjuangan, Bu. Jadi sebetulnya selain suami selingkuh ya, itu kalau suami selingkuh kan contohnya agak ekstrim ya. Tapi hidup yang sehari-hari itu kan juga banyak tantangan, banyak masalah. Ya, hidup bersama dengan suami itu sendiri itu juga apa ya, butuh adaptasi, ya, butuh penyesuaian karena dua pribadi yang berbeda. Ya, terus dijadikan satu supaya jadi satu hati, satu tujuan. Nah, cara berpikirnya berbeda. Itu sendiri sudah sebuah masalah, ya. Lalu ngadepin suami yang mau benar sendiri, itu juga masalah. Lalu menghadapi masalah keuangan, ya. Menghadapi masalah membesarkan, mendidik anak-anak. Itu masalah semua dan itu adalah sebuah perjuangan. Jadi sebetulnya selain suami selingkuh, hidup kita sendiri itu sudah perjuangan. Ya. Nah, tahan menderita yang saya maksud tadi adalah jangan ngomel, jangan menggerutu ketika masalah dan perjuangan itu terjadi. Tapi pakailah bahumu yang kuat itu untuk apa? Untuk engkau bisa bertahan dengan iman bahwa Tuhan pasti akan tolong masalah ini. Tuhan pasti akan bawa, akan beri jalan keluar. Ya. Dan lebih tahan menderita ini juga akan membuat suami jadi ikut disupport ketika dia menghadapi masalah. Jadi kalau suami sedang punya tantangan, punya masalah, kalau istrinya biasa ngomel, biasa menggerutu, biasa mengeluh, itu akan membuat beban dan masalah suami makin berat. Tapi kalau suami punya masalah, tapi di rumah istrinya dengan sukacita mengatakan bahwa, "Pi, aku dampingin kamu berdoa, aku support kamu. Udah, ini masalah, memang ini kita harus hadapi. Ya, tapi aku berdiri bersama-sama dengan kamu. Jangan takut." Nah, kemampuannya untuk lebih tahan menderita itu dia bisa importasikan kepada suaminya. Sehingga ketika suaminya menghadapi masalah, itu lebih ringan karena tidak merasa sendirian menghadapi. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang Iya. lain? Makasih Pak. Jadi kekuatan dari istri itu bisa terimpartasi kepada Betul, suami betul. ya. Ya. Ya, betul, betul. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk bisa menahan diri agar tidak marah kepada anak-anak karena mereka tidak menurut perkataan ibunya? Ini, ya, ya, ya. Ini soal parenting ya. Bagaimana agar tidak marah? Ya, jangan marah. Ya, jadi gini. Ibu-ibu seringkali marah karena merasa kenapa anak-anak nggak mau nurut sama dia. Ya, itu kan seringkali merasa tidak berharga karena otoritasnya direndahkan. Ya, anak-anak itu tidak ngikutin apa yang dia katakan. Nah, ibu-ibu justru disinilah kita perlu Roh Kudus. Karena salah satu buah Roh Kudus itu kan penguasaan diri. Ya. Justru tunjukkan di depan anakmu bahwa Anda adalah ibu yang bijak dan sabar. Ya. Buah roh itu kan juga termasuk kesabaran. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya jangan marah karena anak nggak nurut perkataan. Bawalah keluhan itu di dalam doa dan air matamu untuk anakmu. Ya. Jadi sebetulnya apa yang tadi saya sampaikan sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Ya. Jadi jangan pakai air matamu untuk penderitaanmu sendiri karena merasa anakmu nggak diturutin kata-katamu, maka ibu tadi jadi marah. Ya, itu kenapa? Ya karena air matanya dipakai untuk penderitaannya sendiri. Tapi kalau anaknya nggak nurut, lalu dia syafati anaknya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, dia jadi teladan buat anaknya dengan bisa mampu menguasai diri. Anaknya akan belajar untuk lebih taat. Ya, jadi yang pertama dia harus jadi teladan buat anaknya dalam segala hal.
penguasaan diri, dalam pengampunan, ketaatan sama firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, memakai air matanya untuk mensyafati anaknya. Bukan untuk marah-marah, karena mengasihani diri sendiri. Ya. Nah, jadi itu harus dilakukan. Ya, karena ibu-ibu ini harus membangun roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Ya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, namanya anak-anak itu memang karena dilahirkan dalam dosa itu harus dididik. Ya. Anak-anak itu diberitahu sekali, itu pasti juga nggak bisa nurut. Jadi harus berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Makanya kitab Ulangan pasal 6 mengatakan, ajarlah anakmu dengan berulang-ulang, berulang-ulang. Nggak bisa hanya satu kali. Ya. Jadi ibu tadi harus mesti ya lebih sabar dengan memahami bahwa memang saya harus mengajarkan kepada anak berulang-ulang, berulang-ulang. Nggak hanya bisa hanya 1 kali, 20 kali, terus dia langsung taat. Sering kali nggak bisa seperti itu. Ya, jadi teladan. Dan yang kedua, syafaati anakmu dengan air matamu. Iya. Jadi air matanya diirit-irit ya Pak, jangan sembarang dibuang ya sayang. Betul, betul. Betul, betul Ibu. Iya. Ya, ya. Pertanyaan berikut Pak, bagaimana kalau marah, nih suami istri ya Pak, kalau Ya. marahannya itu pas jam 4.30 sore, gimana Pak? Kan dibilang jangan sampai matahari terbenam gitu. Ya, sebetulnya konteksnya jangan sampai matahari terbenam, itu adalah kalau ada ganjalan, ada unek-unek, ada kemarahan, diselesaikan dengan hari yang sama, supaya nggak berlanjut sampai besok. Ya, maksudnya Iya. matahari jangan sampai matahari terbenam itu gitu. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya marahnya jam 7 malam gitu, ya selesaikanlah setelah jam 7 malam. Iya. Saya punya Ya. komitmen sama istri saya, kalau kami ada ganjalan, ya ketersinggungan atau apapun, diselesaikan. Tapi cari waktunya di dalam hari itu waktu yang terbaik. Jangan waktu pasangan saudara lagi kesel, lagi capek, saudara langsung berondong. Ya, kamu tadi ngomong sama saya gini, saya tersinggung, kita harus selesaikan gini. Nggak bisa. Cari waktu yang terbaik dalam satu hari itu. Ya. Seringkali waktu yang terbaik itu adalah menjelang malam ketika mau istirahat. Nah, itu biasanya waktu yang baik untuk membereskan. Ya. Nah, mungkin dengan membereskan itu, saling minta maaf, harus menceritakan apa yang terjadi dengan feeling-nya, hatinya, maka mungkin saja juga tidurnya jadi tengah malam. Ya. Waktu istirahatnya jadi lebih singkat. Tapi bukankah lebih baik istirahatnya singkat, tapi tidurnya nyenyak karena sudah beres. Daripada masalahnya nggak beres. Istirahatnya panjang, tapi tidurnya mimpi dikejar setan. Kan lebih buruk lagi. Ya kan? Nah, jadi bereskan pada hari yang sama. Bereskan pada hari yang sama. Karena kalau itu ditunda, ya itu akhirnya ya akan membuat celah buat iblis bisa ya menaruh itu di bawah permukaan seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi sebetulnya itu luka yang tidak tersembuhkan. Ya, jadi ingat, luka akibat manusia, terutama luka akibat orang terdekat kita, itu nggak bisa sembuh sendiri dengan berjalannya waktu. Ya, karena ada orang punya prinsip begini, alah nanti kalau sudah saya biarin aja, saya ngalah kalau sudah waktu berjalan sekian waktu juga pasti sembuh sendiri kok, beres sendiri. Oh, nggak bisa. Itu hanya tersimpan di bawah permukaan. Dan kalau itu terakumulasi terus, satu hari akan meledak. Dan kalau itu meledak, akan sulit untuk diperbaiki. Ya, jadi firman Tuhan itu betul-betul nasihat yang luar biasa. Jangan simpan amarahmu
sampai matahari terbenam, artinya dalam 1 hari itu selesaikan, bereskan, rekonsiliasi. Iya. Iya. Ini satu pertanyaan yang terakhir, Pak. Ya, Jika merenungkan firman Tuhan, apakah harus dihafalkan ayatnya juga, Pak? gimana pertanyaannya? Jika merenungkan firman Tuhan, apakah harus dihafalkan ayatnya juga? Oh, tidak harus, Bu. Tidak harus. Kalau bisa menghafal itu baik. Tapi kalau tidak menghafal pun enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang penting merenungkannya. Ya. Ya, karena merenungkan itu membuat kita jadi memahami. Ya, merenungkan juga membuat firman itu jadi bisa berbicara. Jadi rema. Itu. Jadi tidak harus menghafal, ya. Kalau bisa menghafal, ya itu baik, ya. Tapi tidak harus, ya. Tapi kalau merenungkannya harus, ya. Jangan kebalik, karena sebagian orang Kristen merasa lebih baik menghafal daripada merenung. Nah itu yang menurut saya keliru. Ya, merenung itu lebih utama dari menghafal. Karena kalau menghafal jadi utama, bayangkan usia kita makin bertambah. Tentu kemampuan kita untuk mengingat itu menurun dengan bertambahnya usia. Berarti kalau itu sebuah perintah dari Tuhan, kita harus menghafal. Ya, berarti untuk orang-orang yang usianya sudah nggak rohani dong. Jadi tidak melakukan firman Tuhan. Kan nggak begitu gitu. Nah, tapi kalau merenung, mau usia berapapun, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Jadi merenung itu yang utama. Iya, thank you Pak. Oh ini ada satu lagi Pak, ini satu lagi terakhir. Saat ini sedang menghadapi masalah sebentar Pak. Masalah pribadi, bagaimana caranya agar kita tidak selalu menangis untuk diri sendiri? Sedang menghadapi masa pribadi, bagaimana caranya agar kita tidak selalu menangis untuk diri sendiri. Oke, saya mau encourage ibu yang bertanya ini. Bu, menangis untuk diri sendiri itu sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi yang saya maksud tadi di dalam firman yang saya sampaikan adalah jangan itu menjadi dominan dalam hidup kita. Ya, jangan air mata kita habiskan untuk menangisi hanya untuk diri sendiri saja. Tetapi air mata kita harus lebih banyak, jauh lebih banyak kita pakai untuk orang yang kita cintai, untuk Tuhan, untuk bersyafaat dibanding air mata yang menangisi diri sendiri. Ya. Jadi Ibu jangan salah paham, ya. Maksud saya tadi bukan berarti wanita tidak boleh menangis untuk diri sendiri, bukan itu maksud saya. Ya, boleh saja, tetapi itu nggak boleh mendominasi hidup kita. Air mata untuk penderitaan itu tidak boleh mendrive kehidupan seorang wanita. Tapi dia harus mengutamakan, mendominankan air matanya untuk menjadi pembela suaminya di hadapan Tuhan, keluarganya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, lewat air mata itu Tuhan akan tampung di kirbatnya, kata kitab Mazmur. Ya, jadi silakan Ibu kalau mau menangis untuk diri sendiri itu enggak apa-apa, tapi tolong jangan banyak-banyak. Seperti tadi kata Bu Lydia, diirit-irit gitu ya. Nah, yang kedua saran saya adalah Ibu banyak baca kitab Mazmur dan renungkan. Kenapa? Kitab Mazmur itu adalah kitab dialog antara manusia dengan Tuhan. Ya. Penulis Mazmur yang terbanyak itu Daud, tapi di samping Daud ada yang lain. Nah, kitab Mazmur itu kitab yang jujur, mengungkapkan isi hati manusia kepada Tuhan. Kalau dia lagi kesel ngomong, Tuhan aku lagi kesel Tuhan. Tuhan musuhku begitu banyak, aku lagi tertekan Tuhan, jiwaku lagi tertekan.
Ini kitab yang jujur, saudara. Kitab yang sangat manusiawi. Jadi ibu yang tadi bertanya, banyaklah membaca kitab Mazmur dan merenungkannya. Nanti di situ ibu akan belajar. Kalau ibu ingin menangisi diri sendiri, menangislah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku capek, Tuhan. Nangis nggak apa-apa. Lewat menangis di hadapan Tuhan untuk diri sendiri, nanti lama-lama kita akhirnya akan dibawa Tuhan untuk air mata kita lebih berharga untuk Tuhan dan untuk orang yang kita cintai dibanding untuk diri sendiri. Ya, itu saran saya buat ibu yang bertanya yang terakhir tadi. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Iya, terima kasih Pak Stefanus. Kita semua ibu-ibu ini pasti diberkati, dan mari kita percantik manusia batiniah kita ya. Wajah Amin. kita boleh kita percantik, ya kita boleh ke salon, tapi jangan lupa untuk kita terutama mempercantik manusia batiniah kita. Amin. Terima Betul. kasih Pak Stefanus. Sebentar Pastor Henry akan memberikan salamnya, dan setelah itu nanti Pak Peter akan tutup di dalam doa. Happy Mother's Day buat ibu-ibu semua. Tuhan memberkati. Saya persilakan Pastor Henry. Shalom, sahabatku Pak Sujono. Shalom Pak Henry. Terima kasih untuk firman, untuk seminar yang luar biasa, di mana saya saat ini menjadi pengintai. Karena bukan wanita, jadi pengintai gitu ya. Tapi saya betul-betul mencermati apa yang Pak Sujono sampaikan ya. Dan saya percaya setiap daripada kita diberkati. Nah, sekali lagi Pak Sujono, terima kasih banyak untuk waktunya, dan kita akan ketemu lagi nanti tanggal 19 Juni, yaitu seminar kaum bapak. Ya, tadi kalau hari ini seminar kaum wanita, tanggal 19 Juni, yaitu menjelang hari Father's Day, kita adakan kembali seminar Fathers, seminar untuk kaum bapak. 19 Juni ya, bukan 18? Kalau nggak salah di sini 19 Juni. 19. Saya lupa. Pak Henry.